Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Muhammad Taufik Uzri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori, yaitu tentang materi tentang ikatan kovalen ya. Yang kemarin ini kita membahas ikatan kimia ya, ada yang ikatan logam ya, dan ikatan ionik. Dan kali ini sekarang kita akan membahas ikatan kimia, yaitu adalah bagian-bagiannya, yang salah satu bagian dari ikatan kimia yaitu adalah ikatan kovalen ya. Baiklah, sebelum kita menerangkan ikatan kovalen lebih ke dalam materinya, pertama dulu kita harus tahu dulu apa sih itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan di mana antar atom berdasarkan penggunaan elektronnya secara bersama-sama ya. Di sini pada umumnya yaitu adalah inti dari pada atom non-logam itu adalah pada umumnya ini terjadi antara atom non-logam dan logam. Apa sih ini terjadi pada atom non-logam dan non-logam? Karena pada atom non-logam ini dia itu lebih cenderung menarik elektron atau bersifat keelektronegatifan. Jadi nanti atom non-logam ini bergabung dan membentuk senyawa, yaitu disebut dengan senyawa kovalen ini ya. Di sini senyawa kovalen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah senyawa kovalen polar dan ada senyawa kovalen yang non polar ya. Pertama yaitu kita bahas dulu yaitu tentang senyawa kovalen non polar saja dulu pertama kali ya. Senyawa kovalen non polar ini terjadi jika dua atom non logam yang sejenis itu membentuk suatu senyawa kovalen. Misalnya adalah pada senyawa H2, N2, Br2, I2, maka ikatan kovalen yang terbentuk adalah memiliki keelektronegatifan yang sama dan tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Yang kedua yaitu adalah senyawa kovalen polar ya. Senyawa kovalen polar ini dikatakan polar jika senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dengan demikian ya, pada senyawa yang berikatan kovalen yaitu biasanya terjadi pengutupan muatan ya. Contohnya kita contohkan pada molekul HF ya. Kita contohkan pada molekul HF itu pada kedua elektronnya itu dalam ikatan kovalen yang digunakan itu tidak seimbang oleh antara inti atom H dan inti atom F, maka sehingga terjadi pengutupan atau polarisasi pada muatan ini. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu adalah tentang jenis-jenis ikatan kovalen ya. Yang pertama yaitu adalah ikatan kovalen tunggal ya. Ikatan kovalen tunggal ini terbentuk dengan memasangkan elektron-elektron tunggal pada atom ya. Oleh karena itu, jumlah ikatan tunggal ya yang dibentuk oleh suatu atom sama dengan jumlah elektron tunggal dalam atomnya ya. Dalam teori ikatan kovalen ini kita akan menggunakan yang namanya yaitu adalah struktur Lewis ya. Pada ikatan tunggal ini sebagai struktur Lewisnya sebagai berikut, itu kita contohkan yaitu pada molekul H2 ya, contohnya seperti berikut. Pada struktur Lewisnya itu dapat kita contohkan pada senyawa pada kovalen tunggal itu contohnya yaitu pada molekul H2 ya, seperti contoh berikut ya. Kita ketahui bahwa unsur H itu memiliki satu konfigurasinya ya. Kita dapat tuliskan seperti ini ya. Di sini H memiliki satu konfigurasi, di sini juga terjadi yaitu terjadi adalah ikatan duplet ya. Pada atom H ini dia menarik elektron dari atom H sebelahnya, begitupun juga atom H sebelahnya itu menarik atom H ini seperti ini. Berarti pasangan elektron struktur Lewis untuk H2 ini dapat kita gambarkan dengan garisnya ini karena dia saling menarik ya. Berarti dia dapat kita tuliskan seperti tanda garis tunggal seperti ini, sehingga H2 dapat menyatakan seperti ini ya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah ikatan rangkap dua ya. Ikatan rangkap dua ini adalah ikatan dengan dua pasang elektron milik bersama. Itu yang dapat kita contohkan yaitu pada molekul O2, pembentukan molekul O2 ya. Pada pembentukan molekul O2 ini itu satu O memiliki 6
tangan atau 6 konfigurasi elektronnya, dan O satunya lagi memiliki 6 elektronnya. Di sini mereka saling mengikat elektronnya, berarti O yang sebelah mengikat 2 elektron O dan sebelahnya, sehingga dia itu memenuhi kaidah oktet yaitu, dan juga begitu pun sebaliknya dengan O yang sebelahnya, dia menarik 2 elektron dari O sebelahnya sehingga dia itu memenuhi kaidah oktet. Di sini yaitu terjadi ikatan rangkap 2, yaitu sehingga atom O ini memiliki 2 garis ikatan atau disebut atau 2 pasang garis ikatan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu adalah ikatan rangkap 3 ya. Pada ikatan rangkap 3 ini adalah ikatan dengan menggunakan 3 pasang elektron milik bersama. Di sini diberi tanda 3 garis ikatan atau garis rangkap 3 pasang ya. Itu dapat kita contohkan pada molekul N2 ya. Pada N2 ini N memiliki 5 kulit terakhir atau elektron valensinya ya. Di sini pada terjadi ada 2N, berarti yang N yang satu memiliki 5 elektron valensi dan N satu lagi memiliki 5 elektron valensi. N yang di sebelah sini dia itu memiliki 5 elektron valensi. Kemudian dia itu menarik 3 elektron dari N sebelahnya untuk memenuhi kaidah oktet ini. Begitupun dengan N yang sebelahnya, untuk memenuhi kaidah oktet dia itu menarik 3 elektron atau elektron valensi dari N yang di sebelahnya juga. Di sini terjadi ikatan garis yang disebut dengan ikatan rangkap 3. Itu ya, di sini itu terdapat 3 pasang atau 3 garis ikatan pada ikatan rangkap 3 ini ya. Itu yang selanjutnya yaitu kita menjelaskan yaitu tentang tata nama senyawa kovalen ya. Di sini seorang ahli Yunani memberikan nama rumus kimia yang harus diawali dengan huruf tersebut ya. Contohnya yang di sini disebut yaitu dengan angka 1. Angka 1 pada senyawa kovalen itu dinamakan dengan mono. Dengan angka 2 itu dinamakan dengan di, angka 3 dinamakan dengan tri, angka 4 pada jumlahnya 4 itu diberikan pada jumlah atomnya 4 diberi nama tetra, dan jumlah atomnya 5 diberi nama penta, dan jumlah atom 6 diberi nama heksa. Untuk jumlah atomnya 7 itu diberi nama penta, dan pada jumlah atomnya 8 diberi nama okta, dan pada jumlah atom 9 diberi nama nona ya, dan pada atom 10 itu diberi nama deka ya. Di sini dapat kita contohkan pada senyawa CO. CO memiliki 1 atom, di situ dia dinamakan karbon monoksida. 1 tadi sama dengan mono, berarti itu namanya karbon monoksida. Begitu juga dengan CO2, jumlah atom O itu dapat 2, berarti 2 tadi adalah di, berarti itu namanya adalah karbon dioksida. Berarti itulah contoh dari tata nama senyawa kovalen ini ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada nama juga yang namanya yaitu yang terakhir itu dengan namanya penyimpangan senyawa kovalen ya. Penyimpangan ini yang terjadi yang pertama, senyawa-senyawa tidak memenuhi kaidah oktet. Misalnya itu adalah pada senyawa BeCl2 di mana pada unsur Be ini hanya terdapat 2 elektron valensi berpasangan dengan 2 atom Cl ya, yang masing-masing hanya dapat meminjam sebuah elektron. Akibatnya atom Be ini dalam molekul BeCl2 hanya dikelilingi oleh 4 elektron saja ya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu senyawa-senyawa yang tadi itu tidak memenuhi kaidah oktet, yang ini yaitu kebalikannya, yaitu melebihi kaidah oktet. Yaitu dapat kita contohkan pada senyawa PCl5 ya. Di sini P dengan 5 elektron valensinya harus berikatan dengan 5 atom Cl yang masing-masing membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kaidah oktet.
Akibatnya atom P ini harus menggunakan seluruh elektron valensinya untuk saling berpasangan dengan setiap atom Cl ini. Maka atom P ini dikelilingi oleh 5 pasang elektron ya, atau setara dengan 10 elektron ya. Berarti di sini atom pada senyawa PCl5 ya, yaitu sangat itu melebihi kaidah oktet, makanya dia itu melanggar yaitu atau penyimpangan yaitu terhadap senyawa kovalen ini, yaitu salah satunya yaitu adalah pada senyawa-senyawa yang melampaui kaidah oktet ya. Mungkin ya sekian video singkat dari Taufik tentang senyawa kovalen, yaitu bagian dari ikatan kimia yang pada video-video sebelumnya tentang ikatan logam, ikatan ionik itu berada pada video sebelumnya, dan sekarang itu kita bahas tentang senyawa kovalen. Mungkin ya sekian ya yang dapat Taufik sampaikan tentang ikatan kimia pada ikatan kimia yang salah satunya yaitu materinya itu adalah ikatan kovalen ya. Mungkin sekian yang dapat Taufik sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, Taufik mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video dan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini ya. Sampai jumpa lagi. Bye.